Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kasaris Manual Tech. Kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk sekedar informasi bahwa saya dapat kiriman untuk memperbaiki jam digital. Ini punya Starlet. Setelah kemarin saya memperbaiki punya jamnya Kijang, kali ini saya mendapat kiriman dari teman kita dari komunitas Starlet, dari Pak Rahmat di Gresik ya. Kemarin ke teman-teman Starlet itu dapat info testimoni dari Pak Umar. Sebelumnya Pak Umar servis jam di tempat saya karena sebelumnya dia mati total, kemudian saya repair beberapa part di dalamnya, dan akhirnya ada teman dari komunitas lain ngirim ke saya juga. Ini ada 2 jam Starlet tapi secara bentuk fisik sama, cuma ini dia Starlet yang lebih tua ya. Ini mungkin pengaruh tahun karena hanya beda tulisannya, ada yang kuning ada yang putih. Kemudian untuk soketnya masih sama-sama buatan Ritem. Kalau punya Kijang itu kan bukan buatan Ritem. Nah ini teman-teman, saya cuma mau berbagi, saya bisa nyervis asal bukan IC-nya yang mati, karena IC-nya itu nyarinya susah. Saya punya contoh, punyanya kiriman dari teman kita di Riau kemarin, coba tak cari. Nah jadi teman-teman nyambung ya, tadi ini jamnya udah ketemu. Saya dapat kiriman dari teman kita di Riau, ini malah justru jam bawaannya Rover S, ada logonya, ini logo timbul ya. Ini barang build up karena made in Singapura. Jadi Kijang kota itu dulu ada yang khusus untuk pasar luar negeri. Nah itu malah justru part-partnya itu bagus-bagus. Nah ini kebetulan mati, tapi setelah saya servis tetap nggak bisa karena isinya udah kena. Nah biasanya ini rusak karena terjadi konsleting pada bagian inputnya. Input dayanya itu kan ada, biasanya yang basic itu 3 kabel, ada 3 kabel merah, kemudian hitam, dan kemudian hijau atau kuning. Nah ini ada, kalau yang bagus itu ada satu tambahan untuk ILL atau illumination, itu untuk lampu kota. Jadi ketika lampu kota dihidupkan lampunya agak redup. Nah ini biasanya teman-teman penyebab dia rusak. Jam itu aslinya jarang rusak ya, yang ibarat langsung mati langsung itu nggak bisa ya, maksudnya minim kasus. Dia itu biasanya rusak karena pada jalur ini itu dijammer untuk aksesoris yang lain, tapi ngambil jalurnya ke jam ini. Jadi ketika aksesoris lain itu ngambil dayanya dari plus aki langsung, terus plus kontak dari sini, itu ketika aksesoris yang dipasang ngikut jalur jam dia konslet, ini jadi korbannya. Nah harusnya ini jarang terjadi dia itu rusak. Kalau kemarin saya memperbaiki yang di Starlet ya, kayak ini punyanya Pak Umar yang sudah jadi, itu kebanyakan jam-jam seperti ini hanya pertama dia timahnya rapuh, kemudian hanya perlu kita timah ulang, dan yang kedua itu biasanya dia itu ada beberapa kaki yang berkarat karena akibat lembab, karena dia di dashboard atau mungkin mobilnya itu sudah lama nggak kepanasan, dia di dalam dashboard lembab sehingga pada kaki-kaki di jamnya di bagiannya itu berkarat. Nah ini nanti akan saya contohkan, ini baru aja saya buka dari paket kirimannya. Nanti kita coba untuk analisa bagaimana dia menyebab jam-jam ini kok kenapa untuk pada sering mati. Kalau ini udah nggak bisa ditolong, ibarat nggak bisa ditolong itu biaya maintenance-nya, ini nyari IC-nya susah. Ini udah tak ganti part resistornya dengan baru sama kapasitornya, tetap langsung dikasih input masuk dia meletup, artinya memang sudah terjadi short pada IC-nya. Mau diganti apapun udah nggak work, nggak sebanding sama harga beli baru. Meskipun harga beli baru itu yang KW ya, bukan yang ori. Kalau yang ori udah sulit nyarinya, apalagi ini untuk yang Rover Ace. Nah yang saya maksud itu kalau ketika kita mau nyervis jam itu kan biayanya sebanding enggak kalau sama kita beli baru, meskipun gitu nggak ori. Tapi hal ini tidak berlaku bagi kalian yang nyari ori, karena kalau ori itu sebisa mungkin dibenerin meskipun biayanya mahal, karena kita nyari orinya. Dalam artian kita nyervis ini meskipun nanti dikenakan biaya mahal udah nggak hitung-hitungan lagi karena orientasinya di ori. Tapi kalau hanya yang penting hidup itu saya nggak bisa bantu, karena apa, nanti orientasinya kok biayanya habis segitu servisnya, kan mending beli baru. Nah itu yang paling saya nggak enak di hati, karena beli partnya juga susah, kita juga waktu kerjanya jasanya itu ya estimasi 50 sampai 100 ribu, sedangkan di marketplace kalau mau beli jam baru yang KW yang penting hidup itu jam digital mobil sekitar 90 sampai 100 ribu, itu kan artinya nggak sebanding. Nah jadi saya nerima servis untuk bagi yang mau bener-bener udah nggak mikirin harga, karena ya itu tadi, kalau ada yang bandingin masalah dengan yang mending beli baru aja, itu kan KW boleh aja work it, itu ibarat ya cuma kan nilai originalitasnya itu kan nggak sebanding kalau sama yang baru. Nah ini saya mau ajak teman-teman untuk menganalisis apa sih penyebabnya dia itu kok sering pada mati, padahal ini termasuk part yang harusnya awet selama ini tadi jalurnya nggak dianeh-aneh. Oke saya pasang tripod dulu. Oke teman-teman kita lanjutkan. Nah ini kita singkirkan yang udah mati ya, kita bahas yang Starlet aja.
kebanyakan tuh teman-teman, mereka itu mati itu tadi yang pertama karena jalurnya itu ditambahi untuk aksesoris, misalkan teman-teman nambah lampu kolong atau apa. Nah yang kedua ini biasanya pada kaki-kakinya itu dia rapuh teman-teman. Bentar saya bukakan. Oh ini dia pakai masih, kalau yang lama dia masih 7/7-nya terpisah, nggak nyambung di sini untuk tombolnya. Ini kan untuk tombolnya. Nah kalau Starlet yang kemarin yang tak bongkar itu malah justru tombolnya sudah jadi satu di sini. Nah ini teman-teman yang perlu kalian lihat, ini nggak perlu yang paham elektronik banget, ini biasanya pada kaki-kaki IC-nya sini yang menuju ke 7 segmennya ini yang sudah rapuh teman-teman. Nah ini tak lepas. Nah pada bagian ini itu untuk timahnya, pada bagian in dayanya ini meskipun kelihatannya kokoh tapi biasanya banyak yang rapuh. Ini dipanasin ulang, ini ada yang sembuh ada yang enggak. Kemudian lihat aja kasat mata kalau ada komponen-komponen yang mungkin mencurigakan dalam artian itu entah itu gosong ataupun melepuh. Nah ini apapun ompong-ompong, biasanya kasus yang ada itu pernah diservis tapi nggak hidup, terus kemudian komponennya nggak dibalikin. Nah kita kan kehilangan petunjuk ini ukurannya apa. Kalau untuk Starlet yang buatan dari ini Ritem ini bagus, di plat PCB-nya ada data-datanya, tinggal enak kita untuk substitusi partnya. Nah ini langkah pertama itu teman-teman coba dibersihkan pakai minyak kayu putih dulu, dilihat kemudian dibersihkan. Kemudian kalau sudah kok tetap belum hidup atau ada dipegang setiap partnya, ini dimasukin daya dulu ya. Kalau ada yang panas, nah itu kemungkinan IC-nya short atau bahkan mungkin nanti ada resistor yang meletus, termasuk elko-nya itu biasanya terjadi short di sini. Nah ini kita coba masukin daya 12 volt dulu, apakah dia mau hidup atau enggak. Oh iya, ini ada ragi 4, berarti di sini sudah menganut sistem yang iluminasi lampu kota. Ini kan ada tulisannya biasanya di mana? Oh ini ada leak ACC ground baterai itu plus aki langsung, ground main ACC itu plus kontak, dan leak ini untuk lampu kota. Nah ini kita siapkan pakai adaptor dulu, kita coba cek apakah nanti bisa hidup atau enggak. Nah ini teman-teman, tadi dibawa ke sini dia posisi mati katanya yang punya. Nah ternyata penyakitnya hanya sepele. Setelah saya pakai adaptor, ini kan saya pakai adaptor listrik ya, maaf kalau nyutingnya agak ribet. Nah dia itu mati hidup. Nah ternyata tuh dia mati. Nah ternyata setelah saya cek pakai manual, penyakitnya hanya di ini teman-teman, ini kaki yang plus kontak ini dia oblak. Nah ini menandakan bahwa artinya apa, daya itu nggak masuk. Ini kelihatannya timahnya masih kuat ya kan, tapi penyakitnya hanya seperti ini. Nah itu dia lihat ya kan. Nah ini itu yang menyebabkan apa ya teman-teman, jam itu aslinya awet kalau nggak ada konslet pada jalur ini. Kebanyakan kayak ini tadi yang saya contohkan, teman-teman masang aksesoris apa, misalkan lampu kolong, aksesoris lampu apa, itu diambilkan dari jalur sini. Ketika aksesoris yang kalian pasang itu konslet, justru akan merusak ini. Nah kalau jalurnya standar pol mentok, dia rusak itu cuma ini timah-timah yang kayak ini teman-teman, kayak ya ini itu bisa bikin mati hidup. Ini tadi kalau nggak normal. Nah ini hanya perlu kita timah. Makanya saya di video sebelumnya itu sering bersihkan dulu pakai minyak, lihat di situ ada komponen yang mencurigakan atau enggak. Kalau enggak, aman-aman aja, itu pasti nggak ada masalah. Kalau ada kosong, ada yang meletus, itu gantilah dengan ukuran yang pas, saya jamin akan hidup. Ini itu jarang mati teman-teman untuk IC-nya, kalau di bagian komponen inputnya itu nggak ada yang masalah. Nah ini tinggal kita timah ulang. Kemudian kalau ada bagian-bagian lain yang kakinya kurang kuat, kita solder ulang. Contoh ini bagian ini teman-teman, ini ada bagian yang timahnya sudah lepas, rapuh. Nah kemudian pada bagian ini untuk yang memori ini ya, ini kan sudah nggak solid. Nah ini hal-hal seperti ini yang harus kita servis, kita tanggulangi agar dia itu nanti hidup normal gitu teman-teman. Nah, hal-hal seperti itu aslinya sepele, tapi kalau nggak tahu ya tetap taunya jamnya mati. Nah ini kita pasang lagi biar dia siuman, setelah lama dia kan nggak hidup ini pasti. Nah itu ya teman-teman, kita solder dulu ya, ini kan masih mati, nanti kalau disolder kan pasti dia hidup lagi. Nah ini sudah kita repairing, kita tinggal bersihkan. Ini semua normal ya segmennya, untuk menitnya jalan semua. Pastikan ini angkanya untuk yang satuan dan puluhannya jalan, jangan sampai nanti ada kakinya yang mati. Kalau mati itu berarti pada kaki yang masuk ke 7 segmen rumah ini tadi itu ada yang patah. Nah ini kita lanjut ke jam yang 2, tadi yang satu udah jadi itu. Nah ini udah saya kasih input masuk dari adaptor itu 12 volt. Nah ini mati total. Nah kita coba untuk lakukan hal yang sama, kita bongkar, kita bersihkan. Ini jelas mati, tapi kita jelas bersihkan dulu kayak tadi, lihat timah-timahnya ada yang mati atau enggak. Oke, nah di sini sudah saya masukkan input dan saya bongkar. Ini teman-teman, kita lihat
pada bagian ini ternyata sudah kayak mau pernah diservis ya. Ini ada timah yang enggak rapi, mungkin dulu diganti nilai resistornya karena mungkin resistornya sudah mati, tapi ini tetap nggak mau hidup. Nah ini dia itu harus diturut dari input masuknya teman-teman. Kalau ini kan kaki masuknya ini daya satu daya itu kan ada nilai resistornya. Nah ini kalau sudah timahnya lapuk dia itu nggak connect. Ini saya goyang sedikit, nah dia itu kan teman-teman tuh hidup kan. Nah ini nilai resistornya ini karena timah di belakangnya dia sudah rapuh. Nah itu hidup tuh, goyang-goyang ini tuh. Nah kita harus timah ulang pada bagian ini. Untung resistornya masih hidup. Kalau sudah ada indikasi gosong atau nanti panas berlebih, diganti aja dengan gelang yang sama, gelang resistor yang sama. Nah ini kan tak goyang-goyang aja dia udah sembuh tuh. Tapi mungkin untuk segmennya yang belakang kok kayaknya mati. Coba saya timah dulu biar nanti kita lihat seperti apa kalau setelah ditimah. Oke, untuk tambahan pengetahuan teman-teman, biasanya pada bagian salah satu PCB itu udah ada yang patah platnya. Ini jalurnya kan patah, nggak bisa fokus ya. Nah itu ada yang patah, harus kita sambung ulang karena itu plat di PCB itu kan ada logamnya. Itu yang logam kuningan itu kan tipis-tipis macam kayak ini teman-teman. Nah ini kalau lingkarannya udah patah, nah ini kaki yang resistornya udah nggak connect. Nah harus kita coakkan dan kita tumpuk dengan timah. Nah ini kita udah timah ulang ya, mau nggak mau agak kurang rapi ya, tapi yang jelas ini agar connect jadi nggak kendor. Nah ini juga udah kita timah ulang pada bagian-bagian yang kira-kira kendor. Nah ini dulu pernah diservis ini ada kan kelihatan timahnya itu nggak rapi. Nah intinya cari bagian timah yang kendor, kemungkinan nanti akan hidup. Jadi untuk kerusakan komponen itu minim aslinya teman-teman. Untuk jam digital seperti ini cari yang agak oblak kemudian ditimah ulang semua, insya Allah hidup. Coba ini kita testing ya. Sudah saya timah ulang, kita pastikan dulu kabelnya nggak ada yang konslet, nanti bisa berbahaya kalau konslet malah nggak jadi hidup. Jadi kita colokkan. Nah apakah nanti akan hidup? Oh belum hidup teman-teman, jadi ini timahannya belum berhasil. Kita coba untuk tuh, ini nilai resistornya ini masih hidup mati. Nah ini pada kakinya, oh kaki ini juga yang inputnya juga sama goyang. Ini perlu kita timah ulang biar nanti inputnya mantep. Tuh kadang ada posisi dia mau hidup mau mati. Ini kaki yang atas ini kayaknya teman-teman yang tadi ini. Tuh dia hidup. Oh ini yang bawah, channel yang bawah ada yang kendor. Kita ulangi lagi teman-teman. Nah ini tadi setelah ditimah ulang, ini resistornya masih kuat. Nah semua tombol udah jadi, udah hidup normal. Nah kita tinggal repair packing ulang. Dan ini kalau ini udah solid ya. Biasa kan kalau sebelum di repair digoyang-goyang dulu karena ya siapa tahu masih ada yang kendor. Kemudian semua digit angkanya dicek dulu, angkanya jalan enggak. Nah, itu kalau udah jalan semua kan 7 segmennya berarti semua normal. Nah kembali ke reset. Nah, kembali yang depan yang jamnya udah normal. Oke sudah sekian gitu teman-teman, kita packing ulang.